Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah. Al-hadis. Marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, dini hari ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan hak oleh Allah, yaitu kesehatan. Dari Allah kita masih hayat di kandung badan, masih diberikan hidup dan kehidupan di dunia ini. Hidup merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri dan gunakan dengan sebaik mungkin. Kehidupan juga itu merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan rezeki baik sedikit ataupun banyak, tetap harus kita mensyukurinya. Sebab dengan cara kita rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah rezeki kepada kita. Sebagaimana dalam firman-Nya,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu bersyukur kepada Allah, maka kami kata Allah akan menambah-nambah nikmat rizki kepadamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila kita kufur nikmat ataupun tidak menggunakan nikmat dari Allah, menyalahgunakan nikmat, itu termasuk mengkufuri nikmat, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna azabi lasyadid, maka adabku sangatlah pedih. Kita tahu azab dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu adalah adanya api neraka. Kita tahu api adalah sesuatu yang Allah ciptakan dan panas api itu. Coba kita misalkan menginjak puntung rokok, kita tidak beralas kaki, akan bagaimana rasanya kan? Mungkin kita akan loncat kan? Akan panas. Jadi api neraka itu bukan api dunia. Api dunia memang menghanguskan, ya. Api neraka itu Allah tikel-tikelkan api dunia, ya. Panasnya api neraka 70 kali panasnya api dunia. Tapi menurut maunya Allah, kalau api itu dingin ya dingin. Seperti halnya Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud dan balad-baladnya dan CS-CS-nya. Kata Allah, kalau api itu dingin, maka dinginlah api tersebut. Kata Allah, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya naru, hei api, kuni kudu bukti anjin. Bardan, dinginlah kamu, kata Allah, ya. Wasalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Nabi Ibrahim, sehingga api itu ya dinginlah pada saat itu. Jadi sehingga Nabi Ibrahim tidak merasa kepanasan sedikit pun. Padahal Raja Namrud dan CS-CS-nya dan tentara-tentaranya, dia mengira bahwa Nabi Ibrahim itu hangus dimakan api, menjadi abu. Nah, padahal Allah lah yang mendinginkan api tersebut. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, kata Allah. Jadi ilmu Allah mah kun fayakun, ya. Kun, dinginlah, fayakun, maka dingin. Kun, matilah, fayakun, maka mati, ya. Itulah ilmu Allah. Ailahu kun fayakun. Nah, itu kan di dalam surah Yasin, ya. Nah, setelah itu yang dikira bahwa Nabi Ibrahim itu tidak selamat, menjadi abu, kayu bakar yang sudah menjadi abu. Kemudian pada saat itu Nabi Ibrahim ada keluar dari abu tersebut, kurusuk. Kata Raja Namrud, itu apa itu? Itu apa? Kenapa kok Ibrahim enggak hangus?
ya, nggak mempan dengan api. Nah, pada saat itu sehelai rambut pun tidak ada yang hangus. Bahkan Nabi Ibrahim merasa kedinginan di dalam api tersebut. Itulah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Sebagai mukjizat itu adalah sesuatu yang memang untuk mengalahkan orang-orang non-muslim, ya, orang-orang yang memusuhi kepada Islam. Nah, sehingga dari kejadian tersebut ada mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak sehelai rambut pun terbakar, apalagi pakaiannya, apalagi tubuhnya tidak ada yang mengelupas. Bahkan Nabi Ibrahim keprak-kepruk gitunya, karena debu yang menempel di badannya, di pakaiannya gitu. Nah, pada saat itulah orang-orang yang tidak beragama Islam bahkan memusuhi kepada Nabi Ibrahim menjadi taat atau ingin masuk ke dalam agama Islam. Dari hasil kejadian melihat keajaiban mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Jadi tamsilnya ya ada ada tamsil sebagai mukjizat kepada Nabi Ibrahim, sehingga orang-orang di sekelilingnya ya yang tidak beriman kepada Allah menjadi iman. Jadi itu satu mukjizat yang Allah berikan kepada orang yang memang benar-benar tulus ikhlas. Nah, bahkan berani korban jiwa dan raga seperti Nabi Ibrahim. Allah selamatkan, Allah dinginkan api itu. Tapi kalau maaf ya, kalau misalkan kita ada api unggun ya, misalkan pramuka api unggun gitu, ataupun kita istilahnya di kampung ya ngadurukan ya, bakar sampah, udah nyala kita coba mau juga seperti Nabi Ibrahim masuk ke dalam gundukan api ya, ke dalam api yang menyala, api unggun. Kita bacakan ya naru kuni bardan wasalaman ala kuring, jenanya gitu, ala ana, ala saya. Nggak bisa itu, sebab bukan maunya Allah. Tidak akan dingin api dengan perkataan seperti itu. Itu bukan perkataan Allah, perkataan kita. Itu namanya bunuh diri ya gitu. Jadi apa yang dimaui oleh Nabi Ibrahim ya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ya atas perjuangan Nabi Ibrahim yang sangat gigih, berani, dan tidak sedikit pun tergoyahkan keimanan, ketauhidan kepada Allah, maka Nabi Ibrahim Allah berikan mukjizat. Allah berikan suatu keajaiban, keanehan bagi orang-orang di sekelilingnya, sehingga dengan adanya mukjizat tersebut maka orang-orang non-muslim banyak yang berduyun-duyun untuk masuk ke dalam agama Islam ataupun mualaf. Para pendengar, kembali kepada tadi tema ya renungan pagi ini ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang kita itu selalu diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup merupakan hak dari Allah. Kesehatan merupakan hak dari Allah. Rezeki yang kita terima merupakan hak dari Allah. Ya. Hujan pun itu merupakan hak dari Allah. Kewajibannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan anggota badan yang lengkap, itu merupakan hak dari Allah. Kewajibannya kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, menggunakan seluruh anggota badan di dalam tubuh kita untuk yang Allah ridho, itu kan ya. Jangan disalahgunakan ya. Nah, kewajibannya kita adalah bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk ibadah juga, sholat, zakat, infak, sodako, puasa, ibadah haji. Itu merupakan tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita telah diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, harus seimbang antara hak dan kewajiban ya. Hak adalah sesuatu yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita kerjakan. Tidak bisa ditawar lagi. Yang namanya kewajiban tetap wajib, jangan setengah wajib ya. Baik para pemirsa di mana saja berada, mudah-mudahan di ini pagi ada sehat walafiat ya. Selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kami bisa hadir di ini malam dalam acara renungan pagi ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sambil disapa ya. Kemudian kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimuna sholata, dan mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Allah karuniakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam. Kita merupakan anak cucunya Nabi Adam ya. Kalau Nabi Adam itu ribuan tahun ya usianya. Kalau kita ya lihat saja, usia Nabi Muhammad hanya 63 tahun. Ya, kita kan umat Nabi akhir zaman. Ya. Kalau misalkan Allah lebihkan umur kita dibanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikasih 64 tahun, 65 tahun, 70 tahun, bahkan 100 tahun, itu merupakan bonus ya. Bonus yang harus kita manfaatkan untuk menghambakan diri kepada Allah, bukan menghambakan kepada setan. Jadi menghambakan diri kepada Allah dalam artian kita selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iman dan takwa, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Nah itu. Jadi idza mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam ya, in qata'a amaluhu, maka terputuslah seluruh amalnya. Di mana mati anak Adam ataupun manusia, maka terputuslah seluruh amalnya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama, shodaqotin jariyatin, sodakoh jariyah. Matak sodakoh jariyah tanya parogi sadayana kedah leres-leres nya. Sodakoh jariyah anu sodakoh ganjaranna ngocor terus ka urang di mana urang terus meninggal dunia. Ya, orang kedah percanten. Orang teh di alam dunia tinggal sakur ngumbara. Setiap anu ngumbara mualami bakal balik. Da lemur asli urang mah nya eta akhirat. Ya, alam yang sejati. Kehidupan yang sejati bukan di dunia, tapi di akhirat. Jadi akhirat mah kalau sudah kita meninggal kemudian dibangunkan nanti di hari kiamat, tidak akan meninggal lagi ya. Beda jeung di alam dunia ayeuna gitunya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas, setiap yang bernama hidup akan mencicipi yang namanya kematian. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah, berilah kepada kami mati husnul khotimah. Allahumma tawaffana muslimin, kan gitu. Nah,
Bagaimana supaya kita meraih yang namanya maut husnul khotimah? Tentunya kita dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali kita harus selalu melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ikuti apa yang Rasul kerjakan dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Insya Allah kita akan mendapatkan husnul khotimah. Ya. Jadi baik di dalam hal kematiannya. Jadi membawa iman dan Islam itu husnul khotimah. Maka kita harus berdoa kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Itu kan. Nah, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di alam dunia ini. Dunia fanaun, dunia itu adalah fana, sesuatu yang akan rusak. Dunia teh baru, urang ge baru nya. Hadisun hawadis, baru. Setiap yang baru pasti akan rusak. Coba misalkan kakek-kakek ya, kalau ditanya kakek, iya nak, kakek pernah anak-anak, pernah jadi anak-anak dulu, pernah jadi pemuda. Iya pernah, kakek dulu jadi pemuda. Batuk ya, gak kuat ya, harus dengan air. maaf saja ini ya. Pasti kakek akan menjawab, saya memang pernah jadi anak muda, jadi anak kecil pernah gitu. Sekarang udah tua, udah beruban ya, udah kendur, yang namanya keriput, kulit pun keriput, kendur ya, tenaga sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada anggota badan lengkap tapi fungsinya sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ya, nafsu ngan saukur hawa masa gede hawu cenanya kurang Sunda mah gitu. Dan hawa nafsu nu ageng, hawa nu ageng ngan nafsu mah itunya. Hawa nafsu nu ageng kan, hawa masa gede hawu cenanya, tapi ya kirang tanagi gitu katanya. Mulai eta di alam dunia, seluruh yang ada di alam dunia panaun, bakal rusak. Seperti kita kan beli HP baru kan, HP baru tunggulah 5 tahun, jangan lama-lama 2 tahun. Bagaimana bentuk HP-nya, akan tetapkah dalam keadaan baru atau berubah? Ya itu sesuai keadaan. Kalau misalkan HP-nya sering jatuh, bahkan kemasukan air lagi, kadang ketiduran lagi, pasti tidak akan lama itu umur HP-nya. Ini saya pakai Oppo ya, Oppo 2 GB nih, jadi sering penuh ya, sering penuh ini memorinya, saya bersihkan lagi. Jadi sebetulnya ini kamera tunggal saya, tapi alhamdulillah ya, syukuri aja yang ada gitu kan ya. Hidup sederhana, syukuri aja yang ada lah gitu ya. Alhamdulillah, pokoknya yang penting berfungsi. Punya kendaraan pun walaupun jadul, yang penting bisa berfungsi, bisa sampai ke tempat tujuan yang dituju. Nah gitu kan ya. Baik para pemirsa yang kami hormati, kembali lagi ke tema idza mata ibnu Adam, apabila mati manusia anak Adam tianya, ing koto amaluhu, maka terputuslah seluruh ama-amanya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah, gemar sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah itu kita bersedekah ke sarana-sarana pendidikan, sarana-sarana keagamaan, misalkan sumbangan ke pesantren, sumbangan untuk pembangunan masjid, sumbangan untuk pendidikan anak di sekolah ya. Itu kan
yang mana sarana-sarana tersebut terus digunakan, ya, padahal kita sudah meninggal, yang sodakohnya sudah meninggal terus digunakan terus, ya. Maka kita bila mana sudah meninggal dunia, maka akan terus mengalir pahala sodakoh tersebut kepada kita. Kita harus yakin, sedikit banyak uang ataupun benda ataupun apa saja yang disumbangkan terhadap masjid, terhadap sarana-sarana ibadah untuk kepentingan umat Islam, ya, dengan ikhlas, maka akan terasa nanti hasilnya ketika kita sudah meninggal dunia. Jadi bahasa lagi, sodakotin jariyah, sodakoh yang terus mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Contoh saja, kita mewakafkan tanah. Untuk apa ini? Untuk pendidikan pesantren, untuk lembaga pesantren, untuk lembaga sarana-sarana pendidikan, sekolah dan lain sebagainya, musola ataupun apa sajalah, ya. Yang penting untuk kepentingan kemaslahatan umat Islam, untuk lembaga-lembaga pendidikan. Maka bila mereka sudah meninggal dunia, tanah yang kita wakafkan untuk pendidikan sarana keagamaan akan mengalir terus pahalanya kepada kita sampai hari kiamat. Jadi kita menikmati di alam barzah itu dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, nikmat nikmat kubur, ya, sampai hari kiamat terus mengalir, sebab apa yang kita wakafkan itu, tempat tersebut dipakai untuk terus untuk mencari ilmu dari generasi ke generasi berikutnya terus menerus, ya. Makanya pahamlah kita, ya, bahwa memang sedekah jariyah itu akan mengalir terus kepada kita, ya, pahalanya sampai kita masuk ke liang lahat dan sampai akhirat pun terus mengalir pahalanya, ya. Dan pasti nanti akan apa? Bukan terus mengalir pahalanya, kalau sudah akhirat berarti kita masuk surga kan, ya. Jadi di antara patamanan surga teh mendapatkan nikmat kubur, ya. Sering kita mendengar ini ada proyek jalan tol, ada makam ataupun makbaroh, ya, yang dipindah-pindahkan, digali. Kok ini berapa tahun ya ini jasadnya, tapi tetap saja seperti hanya kemarin mati, ini jasadnya masih utuh. Setelah ditanyakan kepada keluarganya bahwa ya ini sudah 10 tahun, kok ini jasadnya masih utuh, enggak membusuk. Nah, ini berarti orang tersebut mendapatkan nikmat kubur, ya. Itu orang yang mendapatkan siksa kubur baru seminggu ataupun baru 1 bulan digali lagi udah membusuk, itu mendapatkan siksa kubur, ya. Itu. Nah, jadi kita harus percayalah adanya nikmat dan siksa kubur, ya. Makanya kita dawamkan untuk membaca surah Al-Qadar, ya. Selepas sholat kita 10 kali baca surat Al-Qadar. Agar kita ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan Allah muliakan. Yang kedua, bagaimana Pak misalkan kalau saya mewakafkan tanah tapi untuk tempat-tempat maksiat, ya, untuk tempat-tempat dansa ataupun tempat-tempat maksiat lah. Nah, itu nanti ketika kita sudah meninggal dunia, maka dosanya terus mengalir kepada kita, keburukannya, ya. Itu sebaliknya. Makanya kita harus untuk mewakafkan tanah itu, ya, baik mewakafkan tanah atau kendaraan. Saya punya kendaraan nih udah tua, diwakafkan ke DKM untuk ambulan, nggak apa-apa itu kan. Nah, bila mana jadi ketika masih hidup pun kita akan mendapat pahala melimpah, ya, itu.
Apalagi kalau sudah meninggal dunia, maka kita akan ditemani amal kita, yaitu amal tanah yang kita wakafkan. Ya. Oke, jadi akan mendapatkan nikmat kubur. Ya. Terus ganjarannya ngocor sampai hari kiamat. Ya. Ya. Yang kedua, apabila menikmati anak Adam, maka terputuslah amalnya, kecuali 3. 1. Sodako jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Punya ilmu jangan pelit untuk diamalkan. Ya, jami anu nyumputkan ilmu, jami anu menyembunyikan ilmu, maka laknatullah alaih, Allah melaknat kepada orang yang pelit terhadap ilmu agama. Kita pelit, misalkan ada mubalik ya, mubalik itu narip bener nih, kalau enggak wani tarifnya segitu, misalkan tarifnya 5 juta mubalik ya itu, tapi misalkan gak ada uangnya nih 5 juta ya, adanya 2 juta, akhirnya dia enggak datang. Itu kan berarti pelit terhadap ilmu. Itu sebenarnya enggak boleh ya seorang ulama ataupun seorang kiai menjual ilmunya, seperti menjual ayat-ayat Quran. Itu kan dilarang, haram hukumnya itu. Kalau seorang qori misalkan ya, saya juga suka ada panggilan ke hajatan ya, ada ngasih amplop, tapi saya enggak minta ya. Kalau ngasih amplop dan isinya saya terima gitu ya, ya walaupun berapa dalamnya saya enggak narip ya. Ya jadi ditampil gitunya, terima aja daripada enggak diterima. Mungkin keinginan sangkaan dia punya ingin gede ya isi amplopnya, jadi terima aja lah ya, ulah nampiknya terima aja. Tapi kalau enggak diberi jangan kita minta gitu ya. Jadi al ilmu bila amal caranya, kasajar bila samar, ilmu tanpa amal seperti hanya pohon yang tidak berbuah. Jadi kalau kita sudah mendapatkan ilmu agama ataupun ilmu-ilmu yang lainnya, kita harus amalkan. Seperti saya, alhamdulillah ya, yang segini adanya ilmunya kurang, tapi saya ya berusaha untuk mengamalkan pengetahuan yang ada ya. Itu. Jikalau saya belum paham betul apa yang saya bicarakan, silahkan Anda komen ataupun saran, kritik, silahkan ya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan nggak bisa jawab, saya akan tanyakan ke yang lebih tahu ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Gitu ya. Bertanyalah kepada ahlinya jikalau kamu tidak mengetahui ya. Para pendengar di mana saja berada yang kami hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Jadi begini ya, contoh simpel saja, seorang kiai dia mengajar di pesantren ya dengan santrinya ya. Kemudian kiai tersebut meninggal dunia. Nah, para santri, para siswanya, kemudian ada yang jadi kiai, dia mengamalkan ilmu kiai tersebut. Dia bangun pesantren, menyebar ke sana kemari, banyak ya generasinya. Nah, akhirnya kiai yang sudah meninggal itu ya, maka akan terus mengalir ya pahalanya kepada kiai tersebut, sebab santrinya mengamalkan ilmunya gitu ya. Ya, jadi sudah mengamalkan ilmu, sudah mentransfer ilmu kepada santrinya, dan santrinya punya santrinya lagi apa, dan santri sudah menjadi kiai, kiai punya santri lagi, kan terus mengalir terus pahalanya kepada para kiai tersebut ya gitu. Nah itu paham kan?
Jadi begitulah, akan terus mengalir sebab ilmu yang kita amalkan diamalkan lagi, terus diamalkan lagi. Ya. Misalkan kita masih hidup, seorang kiai masih hidup dan satunya sudah mukim, ya sudah berada di lemburnya masing-masing, itunya di tempat tinggalnya, dia mengamalkan ilmunya, ya. Sedangkan kiainya masih hidup, tetap mengalir terus pahalanya kepada sang kiai. Bila malam udah meninggal pun akan terus mengalir kepada sang kiai tersebut, ya, kepada kiai tersebut pahalanya gitu. Ya, kalau misalkan ilmu tidak baik kita amalkan misalkannya, wah, ilmu pelet kita amalkan misalkannya, terus amalkan, nanti keburukannya yang akan kita dapatkan. Itu sebaliknya ya. Kalau misalkan ilmu sihir kita misalkan diamalkan, nah itu kan nggak boleh ya. Nanti kalau sudah meninggal dunia kita akan terus mendapatkan dosa terus sampai hari kiamat. Makanya ilmu yang terpenting adalah ilmu agama. Kita punya ilmu sholat, coba amalkan. Sebelum mengamalkan kepada orang lain, amalkan kepada diri kita pribadi. Amalkan dulu kepada diri kita pribadi. Ya. Kemudian selanjutnya, au ilmin yuntafa'wih awwaladin solihin yad'ulah, atau doa anak yang soleh. Makanya kan kita pingin punya anak yang soleh, berarti anak tersebut harus dididik, ya, disekolahkan, dipesantrenkan. Kalau misalkan gak mampu dididik secara mandiri di rumah, maka kita lebih baik dipesantrenkan saja, titipkan kepada Pak Kiai, nitip anak nih ya, untuk dididik ya, sampai mudah jadi anak yang berilmu gitu ya. Nah itu kan jelas mendapatkan pahala yang luar biasa seorang seorang bapak ataupun ayah, ibu untuk membiayai anak tersebut ya. Jadi supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi anak nu soleh jeung soleh mah pasti sok ngadoakeun kalau jadi orang tua. Nah, punya anak yang soleh, bila mana kita sudah meninggal dunia, maka anak yang soleh itu pasti akan terus mendoakan dengan kebaikan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbani shaghira. Ya. Rupanya sekian dulu dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita jumpa lagi pada waktu dan kesempatan. Ya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, muka suhun ya. Deka dihelanya. Insyaallah pada setepang diteun enjing. Oh, tacan nyapanya punten. Ada Teh Apria Anggra ini ya udah hadir. Siapa lagi nih? Oh banyak ya, alhamdulillah udah ada Katalia ya, Teh Katalia, udah ada Gejrot. Gejrot tahu apa gejrotnya, ada anu ngagejrot manaon, iya tah bunti ya gitu. Lu ngagejrot mah aya tahu gejrotnya, gejrot tahu. Dari di mana ya, Jawa Baratnya gejrot tahu, orang Bandung, Sumedang atau nepi Ciamis. Gejrot tahu na gejrot.
Ada Kartika, Teh Kartika. Ada juga siapa lagi nih? Ali Mainurs. Siapa lagi nih? Muhammad Zaini Suhardi, ya. Bapak Suhardi, Bapak Muhammad Zaini, ya. Teh Ledeye, ya. Singkatan nih. Ada Nenek sudah bergabung. Ada Harry Pentul sudah bergabung. Ada Ahmed juga sudah bergabung. Ada user 96 sekian 15 sudah bergabung, sudah disapa. Aan Setiawan, Bapak Aan Setiawan juga sudah bergabung. Ada Umi Neneng, ada Mini, Teh Mini, ada siapa lagi nih? Bapak Faiza Akbar, ada Kemis Wiono, ada Bapak Kemis Wiono juga udah bergabung, terima kasih. Ada Ratna Suminar, Teh Ratna Suminarnya, ada Agam, ada Nugimo Desad udah bergabung. Ada Laster Jet 444, ada Sugiman Ganteng, ada user 01 sekian 69, ada Teh Ita Yunita, ada Endang Wahyudin, Bapak Endang Wahyudin, udah disapa ya. Ada Suherni, Teh Suherni itu perempuan ya. Ada Maung Gompong ya. Ada Bapak Wahyu, ada siapa lagi nih ya. Masih banyak alhamdulillah ya. Ada Duda.com nikah dia tuh seberapa tahun nggak Duda nikah di laser kenehnya masih banyak ya. Perawan juga banyak ya. Duda keren duren kan. Mamah muda Duda keren ya. Kemudian ada TikToker, ada Teh Ica juga, ada Teh Nopiana, ada Teh Tina Caringin Ciamis tanya atau lebih Bandung ya. Ada Fatur Rahman, ada Bos Irfan Kecil, ada Teh Luna, ada Roti Gembong. Pokoknya ini ada berapa ya? Ada pemirsa ratusan ya. Tapi nanti ada apa rekapnya ya kalau sudah berakhir live. Dapat ditarik kesimpulan bahwa bila mana mati anak Adam, maka terhapuslah kecuali 3 perkara. Yang pertama sodakoh jariyah. Kita harus gemar sodakoh jariyah ya. Jadi sodakoh untuk pembangunan kepentingan agama, sarana-sarana kepentingan agama Islam ya. Kemudian misalkan kita begini, punya jalan ya, itu tanah kita, saya kasih aja jalan nih buat tanah itu buat jalan, itu kan sudah termasuk sedekah jariyah, sebab dimanfaatkan untuk orang yang lewat ke sana siapa saja. Ataupun kita membuat jembatan ya, untuk kepentingan seluruh manusia, maka itu sudah termasuk sedekah jariyah ya. Itu mewakafkan tanah untuk masjid, untuk pesantren, untuk sekolah, itu sedekah jariyah ya. Memberikan kendaraan untuk angkutan ambulan kepada DKM, itu termasuk sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir ya. Masih hidup tetap mengalir pahalanya kepada kita, dan sudah meninggal dunia nanti tetap mengalir, dan kita mendapatkan
nikmat kubur dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ya, selalu diamalkan ilmu tersebut. Makanya kita jangan pelit dengan ilmu, ya. Punya ilmu kedokteran, ilmu kesehatan juga kita harus amalkan, ya. Itu ilmu bengkel perbengkelan kita amalkan supaya berkembang, ya, lewat dengan misalkan ada kan bengkel di YouTube kan, ya itu kan dia mendapatkan like, komen, subscribe, lumayan kan, itu pendapatannya masuk, ya. Dan dia juga mengamalkan ilmunya kepada orang lain sehingga yang tidak tahu menjadi tahu, ya. Itu juga sama, ya, sedekah jariyah, ya. Ilmu yang berguna, ya, ilmu yang manfaat. Tapi ilmu yang memang penting, sangat penting sekali adalah ilmu bidang agama. Kemudian yang ketiga adalah punya anak yang soleh, ya. Kita harus bercita-cita punya anak yang soleh. Cetak anak itu sudah supaya menjadi anak yang soleh. Sebab kita mati nanti anak soleh tersebut pasti akan mendoakan kepada kita, ya. Kita masih punya orang tua yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, bacakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pun kita nanti udah meninggal, anak kita pun akan terus mendoakan kepada kita. Jadi terus mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Ya, mungkin itulah kesimpulannya, ya. Oke, hatur nuhun kasadayana anu parantos tiasa linggih ka channel Firdaus. Penginten hapuntenna lamit deui nya. Insyaallah urang tepang di dina sadaya rastos. Ieu sim kuring nyariosna mangsalnya bilih nyararing gitu tah. Terutama murang kalih kitu nya. Hapuntenna. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten.